pembelajaran wudhu menggunakan model EDDI. Oke, slide selanjutnya. Nah, pada pembahasan kali ini ada 3 topik pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama, model pengembangan aplikasi. Yang kedua, prosedur pengembangan aplikasi. Yang ketiga, implementasi pengembangan aplikasi media pembelajaran wudhu menggunakan model EDDI. Nah, masuk pada bagian pertama, model pengembangan aplikasi. Model yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi tuntunan wudhu yaitu model EDDI. Yang kepanjangan dari EDDI itu sendiri yaitu Analysis, Design, Development or Production, Implementation or Delivery and Evaluation. Jadi teman-teman bisa melihat bagan yang ada pada PowerPoint yang saya buat ini. Oke, next. Nah, yang pertama, analisa. Analisis merupakan tahap pertama yang harus dilakukan oleh seorang pengembang pembelajaran. Shelton dan Salzman menyatakan ada 3 segmen yang harus dianalisis, yaitu peserta didik, pembelajaran, serta media untuk menyampaikan bahan ajarnya. Yang kedua, desain atau perancangan. Pada tahap ini, yang kita lakukan dalam tahap desain ini yakni yang pertama merumuskan tujuan pembelajaran yang smart, spesifik, measurable, applicable, dan realistik. Selanjutnya, menyusun tes di mana tes tersebut harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan tadi. Dan yang ketiga, development atau pengembangan. Pengembangan adalah proses mewujudkan blueprint alias desain tadi menjadi kenyataan. Artinya, jika dalam desain diperlukan suatu software berupa multimedia pembelajaran, maka multimedia tersebut harus dikembangkan. Nah, yang keempat yaitu implementation atau implementasi atau eksekusi. Implementasi adalah langkah nyata untuk menerapkan sistem pembelajaran yang sedang kita buat. Artinya, pada tahap ini, semua yang telah dikembangkan, diinstal atau diset sedemikian rupa sesuai dengan peran atau fungsinya agar bisa diimplementasikan. Dan yang kelima, evaluation atau evaluasi, umpan balik. Evaluasi yaitu proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil atau tidak, sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi merupakan langkah terakhir dari model desain sistem pembelajaran EDDI. Evaluasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk memberikan nilai terhadap program pembelajaran. Oke, masuk pada bagian kedua yakni prosedur pengembangan aplikasi. Nah, teman-teman bisa lihat ada bagan yang berisi tadi kelima dari EDDI itu analyze atau analisa yang di dalamnya kita menganalisis kinerja dan menganalisis kebutuhan. Yang kedua, desain, kita akan menentukan materi dan mendesain materi, membuat flowchart dan membuat storyboard. Dan yang ketiga, kita masuk kepada pengembangan atau development, di mana kita akan membuat produk, memvalidasi produk, dan merevisi produk. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian implementation atau implementasi, di mana kita akan menguji coba 1-1, setelah itu mengadakan revisi, selanjutnya uji coba kelompok kecil, dan uji coba lapangan, dan melakukan revisi. Dan yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Kita akan menguji keefektifan dari hasil pengembangan aplikasi yang telah dibuat tadi. Oke, next. Nah, yang pertama, bagian analisis atau analisa. Langkah analisis melalui 2 tahap, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan, di mana pada analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran. Pada analisis kebutuhan,
yaitu langkah yang diperlukan untuk menemukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh peserta didik untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Dan yang kedua yaitu tahap desain, di mana akan dibuat spesifikasi lebih rinci mengenai arsitektur proyek, serta gaya dan kebutuhan material yang digunakan untuk proyek. Spesifikasi yang dibuat berdasarkan pada langkah berikut, yaitu ada 4. Yang pertama, menentukan materi. Yang kedua, mendesain materi. Yang ketiga, membuat flowchart. Dan yang keempat, membuat storyboard. Oke, next. Nah, pada bagian ketiga, masuk kepada tahap pengembangan, development. Pada tahap ini, di mana produk berdasarkan materi yang dipilih tadi, dari flowchart dan storyboard yang telah dirancang pada tahap desain sebelumnya, dan tahap ini, software yang akan digunakan untuk membangun aplikasi adalah, yang pertama itu Canva, yang kedua CorelDRAW, yang ketiga KineMaster Pro, yang keempat Macromedia Flash MX, yang kelima Macromedia Director MX dan Aspiring. Nah, setelah itu maka produk akan divalidasi dengan melalui ahli media dan ahli materi dengan memberikan angket atau kuesioner yang akan mereka isi untuk melengkapi data yang diinginkan. Dan setelah mendapat arahan, saran dan kritik dari ahli media dan ahli materi, maka selanjutnya dilakukan revisi produk sesuai kebutuhan yang akan digunakan nantinya. Nah, pada bagian keempat, implementasi hanya dilakukan sebatas uji coba skala kecil untuk mendapatkan respon dari peserta didik maupun pendidik terhadap media yang telah dikembangkan, mulai dari skala yang paling kecil yakni uji coba 1:1, setelah itu mengadakan revisi dan melangkah ke uji coba kelompok kecil hingga ke uji coba lapangan dalam lingkup yang lebih luas lagi, dan setelah semua uji coba dilakukan, maka tahap terakhir dilakukan revisi lagi untuk mempermantap produk yang diimplementasikan. Dan yang kelima, evaluasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahap pengembangan didik. Setelah dilakukan implementasi, diketahui respon peserta didik dan pendidik terhadap media pembelajaran aplikasi yang telah dikembangkan, selanjutnya dilakukan evaluasi apabila dalam pemakaian kondisi nyata terhadap kekurangan-kekurangannya. Hasil implementasi terhadap pendidik dan peserta didik diperoleh dari media pembelajaran aplikasi nantinya. Oke, selanjutnya. Nah, masuk kepada bagian ketiga, implementasi pengembangan aplikasi wudhu menggunakan model LED. Nah, yang pertama yaitu analisis. Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui dan mengklarifikasi apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran atau perbaikan manajemen. Dalam artian, ketika dalam proses pembelajaran ada masalah yang terjadi, maka pendidik harus bertindak dan mengatasi masalah tersebut dengan memikirkan langkah yang dilakukan dalam bertindak untuk mengatasi masalah yang terjadi, mulai dari permasalahan pembelajaran, pengembangan, bahkan mengidentifikasi berbagai permasalahan, terutama terkait strategi yang digunakan dan kondisi kegiatan belajar. Nah, pada langkah analisis kebutuhan, melalui beberapa langkah-langkah, yakni observasi dengan melakukan wawancara atau membagikan kuesioner untuk disebarkan kepada peserta didik dan disertai dengan dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebutuhan peserta didik terhadap aplikasi atau media dalam pembelajaran. Nah, ada 3 di sini, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi kelas di dalamnya. Oke, next. Nah, dalam pengembangan media yang akan digunakan dalam menentukan kompetensi yang akan dicapai, yakni menjelaskan definisi wudhu, dalil tentang wudhu, syarat-syarat wudhu, rukun wudhu, niat wudhu, sunnah wudhu, tata cara wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Dan kompetensi yang kedua yang akan dicapai yaitu mempraktekkan tata cara wudhu. Oke, slide selanjutnya.
Nah, media yang akan digunakan dalam pengembangan media ini adalah judul, pengembangan aplikasi wudhu berbasis multimedia menggunakan model LED. Fungsi, sebagai alat bantu interaktif yang memiliki kemampuan menampilkan penjelasan, gambar dan video animasi tentang wudhu. Jenis aplikasi, media pembelajaran interaktif. Tujuannya, mempermudah umat untuk mempelajari dan memahami tata cara wudhu dengan baik dan benar. Pengguna bisa digunakan oleh umum, khususnya umat Islam. Gambar menggunakan format file JPG dan PNG yang dibuat sendiri dengan menggunakan software Canva dan CorelDRAW. Audio menggunakan rekaman suara asli, yaitu pendesain sendiri dengan menggunakan KineMaster Pro. Teks ayat diperoleh dari sumber yang relevan, yaitu buku tuntunan lengkap, buku paket, dan referensi lain yang akurat. Animasi teks dan gambar menggunakan format SWF yang dibuat sendiri dengan menggunakan software Macromedia Flash MX dan Macromedia Director MX. Interaktif menggunakan link baik berupa tombol, gambar, maupun teks yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Oke, next. Nah, pada bagian kedua, desain atau perancangan. Nah, ada 4 bahan di sini. Yang pertama itu menentukan materi. Menentukan materi pada tahap ini dirancang beberapa komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan media pembelajaran. Pilih materi-materi yang sesuai dari sumber-sumber yang sudah terkumpul dan disajikan isi setiap topik secara singkat dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, dilengkapi dengan ilustrasi atau visualisasi dalam bentuk gambar, grafik, diagram, foto, animasi, atau video, audio. Media ini dibuat dengan ide dasar ingin membuat media pembelajaran yang mendidik, berkualitas baik, menarik, dan membuat peserta didik menjadi bersemangat dalam belajar. Media pembelajaran ini memiliki konsep untuk memudahkan kegiatan belajar dengan memanfaatkan kemajuan berupa kemajuan teknologi smartphone atau Android yang membuat media pembelajaran menjadi sebuah aplikasi yang dapat diakses dimanapun hanya dengan menggunakan smartphone atau Android. Materi pembelajarannya dibuat berdasarkan kebutuhan pendidik dan peserta didik. Materi pada media diambil dari berbagai sumber, yaitu buku paket, jurnal, artikel, dan referensi yang lain. Pada tahap ini, materi yang akan dikembangkan dalam bentuk media pembelajaran atau aplikasi tentang wudhu. Yang di dalamnya ada definisi wudhu, dalil tentang wudhu, syarat-syarat wudhu, rukun wudhu, niat wudhu, sunnah wudhu, tata cara wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu. Oke, next. Nah, pada desain materi. Dalam mendesain materi, banyak hal yang perlu diperhatikan agar ketika mendesain materi akan terasa tepat sasaran. Dengan kata lain, materi yang didesain akan efektif ketika pembelajaran digunakan nantinya. Desain materi nantinya berada pada menu kedua, yang di dalamnya terdapat beberapa materi yang akan muncul. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada desain materi. Ini cuma gambaran sederhana untuk lebih memahami bahwa ini yang akan muncul pada menu ketika kita mengklik materi yang akan disampaikan. Nah, ada di sini ada menu pada tabel ini ada 8. Teman-teman bisa lihat aturan susunannya seperti ini. Nah, ketika semua dari materi telah muncul, maka kita bisa memilih menu yang akan dibuka untuk dipelajari dengan cara mengklik kotak yang diinginkan. Sehingga setelah mengklik kotak tersebut, maka akan muncul penjelasan sesuai yang tertera pada menu judul materi tersebut. Oke, selanjutnya. Membuat flowchart. Nah, dalam media pengembangan ini ada beberapa flowchart yang akan dijelaskan, yakni dengan menggunakan simbol-simbol flowchart. Telah membuat 6 flowchart, yaitu flowchart pembuka, menu utama, materi wudhu, video, latihan, dan profil. Nah, pada flowchart di atas, teman-teman bisa lihat di sini menjelaskan bahwa aplikasi ini dimulai dengan tampilan pembuka yang mengawali program ini. Lalu dalam tampilan pembuka tersebut ada suatu proses, yaitu memilih halaman selanjutnya.
Jika pengguna memilih atau mengklik masuk, maka akan langsung terhubung ke halaman menu utama. Oke, next. Nah, tampilan pada layar menu utama. Dapat kita saksikan bahwa flowchart di samping menjelaskan bahwa dalam halaman menu utama berisi 6 proses menuju menu selanjutnya, yaitu ada menu utama, menu petunjuk, menu kompetensi, menu materi, menu video, menu latihan, dan menu profil, dan yang terakhir itu keluar. Oke, next. Nah, pada menu flowchart petunjuk, kita lihat bahwa di atas menjelaskan dalam halaman petunjuk berisi 6 petunjuk untuk melangkah ke menu yang diinginkan. Nah, tampilan layar petunjuk itu berisi petunjuk dari penggunaan aplikasi. Dan flowchart kompetensi, layar kompetensi berisi kompetensi yang ingin dicapai. Berisi yang di dalam flowchart kompetensi itu ada 2 kompetensi yang ingin dicapai di dalamnya. Selanjutnya, nah pada flowchart materi di samping kita bisa melihat jika kita mengklik flowchart di atas menjelaskan bahwa dalam materi halaman materi wudhu berisi 8 proses menu di dalamnya. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, ada 8 materi tentang wudhu yang berada di dalam flowchart tampilan materi wudhu. Oke, selanjutnya. Nah, flowchart pada video di atas akan menjelaskan bahwa dalam halaman video wudhu berisi tata cara wudhu. Jika kita masuk pada halaman tampilan layar video, maka akan muncul video tata cara wudhu. Dan pada flowchart layar latihan akan muncul soal pilihan ganda, dan setelah menjawab soal pilihan ganda akan muncul skor perolehan dari soal yang terjawab tadi. Oke, next. Nah, pada flowchart layar profil itu menjelaskan bahwa terdapat profil pembuat di dalamnya. Oke, next. Nah, selanjutnya membuat storyboard. Storyboard pembuka. Nah, pada halaman storyboard pembuka ini, gambaran secara umumnya seperti ini. Pada storyboard pembuka muncul gambar kegiatan wudhu dan langsung mengarahkan untuk masuk ke halaman selanjutnya. Jadi, kita bisa mengklik masuk untuk melanjutkan masuk pada halaman selanjutnya atau menu selanjutnya. Oke, next. Nah, setelah mengklik menu masuk, maka akan muncul storyboard menu utama. Di dalam menu utama ini ada beberapa pilihan di dalam kolom yang tersedia. Jadi kita bisa memilih langsung menu apa yang akan dipilih dan diklik. Setelah itu kita telusuri lebih dalam. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada 6 pilihan, yaitu ada petunjuk, kompetensi, materi, video, latihan, dan profil. Oke, next. Nah, pada storyboard petunjuk, kita diarahkan untuk memperhatikan dan memahami petunjuk yang tertera pada menu ini. Nah, seperti tadi ada perhatikan petunjuk pada menu utama, ke halaman kompetensi, halaman materi, video, latihan, dan profil. Dan tidak lupa kita memberikan semangat untuk semangat kepada orang yang membuka aplikasi ini. Misalnya kita memberikan kata atau kalimat selamat belajar, ya seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada storyboard kompetensi. Nah, di dalam kompetensi ini ketika seseorang mengklik aplikasi menu kompetensi, maka akan muncul 2 kompetensi yang akan dicapai pada saat menggunakan aplikasi ini.
Oke, next. Nah, pada storyboard materi, materi yang akan muncul seperti ini. Ada 8 materi di dalamnya, jadi nanti pada saat di aplikasi akan tersusun seperti ini. Mungkin teman-teman mengira bahwa ini gambaran storyboard saya tidak terlalu mewah atau terlalu bergambar karena saya hanya membuat gambaran yang bisa dipahami secara umumnya kepada teman-teman bahwa inilah rangkaian atau rancangan yang akan dibuat pada pembuatan aplikasi nantinya. Nah, oke, next selanjutnya. Nah, pada flowchart video, jika teman-teman mengklik tadi pada menu kedua atau menu utama ada video, maka akan muncul langsung video. Jadi, video di sini akan muncul dan jika diklik, video akan dimulai dijalankan, yaitu video tentang tata cara berwudu dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya. Oke, nah ini storyboard latihan. Nah, sama seperti yang tadi ketika kita masuk pada menu tampilan latihan ini, di mana dengan adanya latihan kita bisa mengetahui sejauh mana pemahaman peserta didik setelah mempelajari materi yang ada. Dan setelah menjawab soal pilihan ganda ini akan muncul skor perolehan di akhir latihan tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, masuk pada menu storyboard profil. Nah, ini menu profil dicantumkan oleh pembuat. Siapa tahu ada yang ingin mengetahui profil dari pembuat, ya bisa mengklik menu profil. Oke, selanjutnya. Nah, pada bagian membuat produk atau development, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memproduksi atau membuat produk media pembelajaran tentang wudhu. Proses pembuatan media menggunakan bahan bantuan berupa perangkat lunak software, yaitu dengan Canva, CorelDRAW, KineMaster Pro, Macromedia Flash MX, Macromedia Drafter MX, dan Ispiring. Dan perangkat pembelajaran yaitu dengan buku atau referensi yang dikumpulkan dari pencarian di internet atau materi yang dikumpulkan dari buku. Setelah dipersiapkan perangkat pembelajaran, selanjutnya peneliti memulai proses pembuatan media dengan mempersiapkan data gambar pada media merupakan buatan pribadi peneliti secara manual menggunakan Canva dan CorelDRAW dan pencarian beberapa gambar di internet. Hal ini untuk memudahkan peneliti dalam membuat desain seperti background, tombol, dan keperluan desain media lainnya, serta memudahkan dalam memindahkan desain ke halaman yang diinginkan pada Ispiring. Setelah desain sudah berada di halaman Ispiring, peneliti memasukkan materi berupa teks dan gambar ke dalam masing-masing frame pada Ispiring. Oke, selanjutnya. Tampilan pada layar pembuka muncul seorang anak laki-laki yang akan melakukan adegan berwudu dengan background yang menarik disertai bunyi musik religi sampai kita mengklik tampilan arah panah masuk, lalu kemudian musik berhenti berbunyi. Dan ketika masuk pada tahap lembar selanjutnya yakni menu utama yang di dalamnya terdapat 6 kotak yang bisa dipilih sesuai keinginan pemakai aplikasi. Keenam kotak tersebut bertuliskan petunjuk, kompetensi, materi, video, latihan, dan profil. Pada menu utama ini disertakan background yang sangat cantik dan indah serta terdengar bunyi sholawat yang diiringi dengan musik yang lembut sehingga pemakai aplikasi tidak bosan terhadap tampilan menu utama. Dari menu utama seseorang bisa memilih salah satu kotak yang tersedia untuk melihat dan memahami isi dari kotak tersebut. Misalnya kita memilih kotak petunjuk. Nah, maka akan muncul beberapa petunjuk penggunaan dalam aplikasi tersebut sesuai yang dijelaskan dan tertera pada gambar storyboard, dan begitupun pada kotak yang lain yang di dalamnya terdapat masing-masing isi yang sesuai pada tampilan menu utama. Oke, dan masuk pada tahap validasi produk.
Pada tahap ini yaitu setelah hasil media selesai dibuat, selanjutnya dilakukan validasi yang terdiri dari 2 tahap, yakni validasi media dan validasi materi yang bertujuan untuk mengetahui layak tidaknya media yang dikembangkan. Berikut ini ada beberapa aspek yang akan diajukan kepada ahli media dan ahli materi. Teman-teman bisa perhatikan ada 6 aspek. Ada 6 aspek di sini pada validasi ahli media, yang di dalamnya itu ada aspek tampilan media, aspek penggunaan media, aspek pembuatan, aspek penggunaan dan pemeliharaan, aspek pengemasan, dan aspek kebermanfaatan. Dan pada tabel validasi ahli materi ada 2 aspek, yaitu aspek materi, bagaimana materi di dalamnya, dan aspek bahasa dan komunikasi. Oke, next selanjutnya. Nah, bagian revisi produk. Pada tahap ini, yakni setelah uji ahli dan ada beberapa revisi, maka pembuat merevisi saran dari para ahli sesuai dari hasil yang didapatkan pada proses validasi ahli dan media, sesuai petunjuk yang diberikan oleh masing-masing ahli dan memperhatikan aspek-aspek yang mencakup untuk direvisi dari yang ditentukan oleh ahli dan media yang tadi. Oke, selanjutnya. Nah, bagian implementation atau implementasi. Nah, pada tahap ini dilakukan uji coba. Baik itu uji coba skala kecil maupun ke skala yang besar. Mulai dari yang pertama kita melakukan uji coba 1-1, di mana uji coba 1-1 ini produk pengembangan yang telah direvisi tadi berdasarkan penilaian dari ahli media dan ahli materi dilakukan uji coba perorangan, misalnya 2 orang untuk melihat hasil revisi yang telah dilakukan pada tahap pengembangan. Dan selanjutnya dilakukan revisi. Setelah melakukan uji coba 1-1 dan terjadi ada yang tidak valid, maka dilakukan revisi kembali pada tahap ini. Dan melangkah kepada tahap selanjutnya yaitu uji kelompok kecil. Nah, pada uji kelompok kecil ini belum Pak Haji ya. Pada kelompok kecil ini lebih besar lagi dari uji coba 1-1. Tadi pada uji coba 1-1 kan kita 2 orang, uji cobanya cuma 2 orang. Nah, pada tahap uji coba kelompok kecil ini kita lebih banyak lagi responden, misalnya 12 orang. Nah, dari 12 orang itu kita bisa mengetahui lagi bagaimana penilaian dari peserta didik pada bagian materi dan media secara keseluruhan, baik fisik maupun non-fisiknya. Dan termasuk juga dari segi teknik pengoperasiannya. Oke, selanjutnya. Dari uji coba 1-1 dan uji coba kelompok kecil yang tadi, maka ada lagi uji coba yang lebih besar lagi. Nah, ini uji coba lapangan namanya. Dari uji coba lapangan ini, dari uji coba 1-1 ada tadi 2 orang dan uji coba kelompok kecil ada 12 orang. Pada uji coba lapangan ini responden atau peserta didik yang dipakai dalam hal ini yaitu ada 25 orang. Itu lebih besar daripada skala-skala sebelumnya. Dan penilaian yang dilakukan tetap difokuskan pada aspek materi dan media secara keseluruhan, baik itu fisik maupun non-fisik dan segi teknis pengoperasiannya. Dan yang terakhir itu revisi. Pada tahap ini dipaparkan mengenai revisi produk, media pembelajaran berdasarkan komentar dan saran dari para ahli dan peserta didik sebagai responden. Dari ketiga tadi uji coba, kita adakan revisi pada terakhirnya ini. Oke, selanjutnya. Next. Oke, bagian yang kelima itu evaluation atau umpan balik evaluasi. Nah, dari tahap ini yang dilakukan adalah penilaian media atau para validator ahli materi dan ahli media yang benar-benar ahli di bidangnya untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan yang jika ditemukan beberapa kekurangan akan segera dilakukan revisi lagi oleh pembuat, dan tahap ini merupakan tahap yang terakhir dari pembelajaran NEDI. Pada tahap evaluasi media yang sudah dihasilkan dan media yang sudah diterapkan, dievaluasi dari beberapa kekurangannya
Dan dalam tahap evaluasi ini, media yang dihasilkan akan menjadi lebih baik lagi. Berdasarkan hasil validasi media, validasi materi dan respon peserta didik, maka bisa didapat hasil mengenai efektifnya media pembelajaran tentang wudhu ini. Oke, jadi itulah hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mantap ya Rati. Ini saya lihat sudah ada 2 model ya. Yang sebelumnya siapa ini? Desi ya, Desi. Sebelumnya Desi. Iya Pak, Desi. Pakai model apa dia? Saya lupa. Model Luther Pak. Oh, model Luther ya. Kemudian ada Rati model EDDIE ya. Atau Edi, model Edi. Ini alhamdulillah ya. Jadi bisa paham ya maksudnya tahap-tahap itu tadi yang dilakukan dalam mengembangkan media. Yang lain bisa. Yang lain, temannya yang lain bisa paham. Ya. Nah, itulah tahap sebenarnya ya. Itulah tahap yang sesungguhnya seperti yang dipresentasikan oleh temannya 2 orang ini, yang satu sebelumnya juga. Ini tolong yang lain juga. Tadi saya lihat tadi ada beberapa orang yang sudah masukkan tugas. Itu harus benar-benar bagus ya, minimal sama dengan yang 2 orang ini. Jangan bikin malu saya. Saya sudah menceritakan kelebihan Anda dengan kelas lain ini. Jangan sampai saya dipermalukan di kelas lain dengan dosennya. Saya sudah tahu bahwa mereka itu sudah sampai tahap mengaplikasikan pengembangan masih dibanding dengan kelas apa itu ya, kelas B kalau tidak salah. Ya, itu masih bingung dosennya bagaimana mengarahkan mereka supaya memahami model yang digunakan dalam mendesain media. Itu terkadang masih terjadi kesalahpahaman, kadang tidak bisa membedakan yang mana model pembelajaran dan mana model desain ya. Itu mereka masih menganggap bahwa itu adalah model pembelajaran, padahal bukan. Ini adalah model yang digunakan dalam mendesain suatu media berdasarkan tahap-tahapnya. Nah, di EDDI tadi kan ada analis ya. Ada analis. Sebenarnya minggu lalu ini sudah bisa, tapi saya juga sibuk. Ada juga yang lain juga tidak sempat, yang membuat tidak rumit sebenarnya membuat pengembangan, punya ide dalam membuat pengembangan. Kenapa? Karena kalau kita berdasarkan suatu model selalu diawali dengan analisis kebutuhan. Jadi cukup mudah. Seperti tadi Rati Rahim kan sudah melihat bahwa ternyata proses wudhu ini berdasarkan analisis kebutuhan itu ada kita utamakan kan adanya gap ya, ada kesenjangan yang terjadi dengan pembelajaran wudhu. Nanti dia melihat, oh ternyata kalau hanya dalam bentuk buku teks ya, buku-buku teks atau membaca buku ternyata sulit kalau pembelajaran wudhu ini diterapkan kepada ini tadi secara keseluruhan ya umat Islam. Akhirnya dia mencoba mengambil suatu solusi, membuat media interaksi, interaktif ya, membuat media interaktif. Nah, meskipun tadi mengatakan bahwa itu sederhana, tapi itulah konsep ya, kan namanya juga konsep. Sesederhana apapun kalau kita yang mengkonsepnya, itu kan pada akhirnya nanti Anda dibantu oleh ahli media. Nanti kan dibantu oleh ahli media itu. Oh ini alurnya seperti ini, mungkin bagusnya ini. Itu nanti ada semacam instrumen yang diberikan oleh ahli media seperti yang dijelaskan tadi oleh Rati Rahim. Itu diberikan beberapa di situ. Jadi mereka akan membantu Anda mendesain media yang akan Anda kembangkan. Itu dibantu nanti. Kemudian ini yang penting memang evaluasi uji coba ya, uji coba. Jadi nanti ada uji pakar, satu-satu itu uji pakar. Jadi ada pakar media, ada pakar materi, dan ada pakar konten ya. Kalau belum masih ada direvisi lagi, di uji pakar lagi. Ya, kecuali kalau pakarnya sudah menganggap itu sudah selesai, baru lanjutlah kepada kelompok kecil. Nah, kelompok kecil inilah biasanya kita mengadakan eksperimen ya. Ada eksperimen kecil-kecilan. Jadi misalnya selama berapa pertemuan. Ya, misalnya selama 2 pertemuan saja. Jadi sebelum diterapkan media interaktif ini,
diberi dulu pretest, dites dulu kemampuan ini wudunya apakah yang secara psikomotorik ya, dalam secara psikomotorik mau diuji kemampuan psikomotoriknya dalam mempraktikkan wudu. Kemudian diberilah media interaktif ini selama 2 pertemuan. Setelah itu 1 atau 2 pertemuan, karena saya lihat tadi kompetensi dasar yang diberikan itu ada 2, berarti bisa 2 atau 3 pertemuan ketika menerapkan media interaktif ini, kemudian di pretest lagi. Nah, itu namanya uji lapangan ya untuk kelompok kecil. Nah, disitulah nanti dilihat apakah ini efektif atau tidak. Jadi dalam mengembangkan media ada 3 hal tujuan utamanya. Tujuan utama kita mengembangkan produk itu. Jadi kita harus melihat kelayakan dari produk, apakah sudah layak, kemudian lagi kepraktikalan ya. Jadi apakah praktis ya, bisa dipraktikkan wudunya misalnya, kemudian keefektifan, itu yang 3 yang utama yang akan dinilai pada saat produk dikembangkan ya. Ya lumayan ya, alhamdulillah sudah bisa paham. Mungkin teman-temannya yang lain ada masukan buat Rati Rahim, saya persilahkan. Tabe Pak, masih ada yang mau presentasi. Oh masih ada, kalau begitu lanjut saja. Karena ada 4 orang saya lihat. Ya kalau enggak cukup ya cukup 2 orang ya enggak apa-apa. Nanti berikutnya. Ya silakan. Iya Pak. Siapa yang selanjutnya? Nur Hidayah Suhaid. Ya silakan Nur Hidayah. Minimal sama ya dengan yang 2 sebelumnya. Ya silakan Nur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi belajar sholat dengan menggunakan model Becker and Satz. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama, model pengembangan aplikasi itu sendiri, dan yang kedua prosedur pengembangan aplikasi, dan yang ketiga implementasi pengembangan aplikasi belajar sholat menggunakan model Becker and Satz. Langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai model pengembangan aplikasi. Jadi seperti yang teman-teman lihat pada PowerPoint, di sini saya menggunakan model Becker and Satz. Di sini ada 7 langkah. Yang pertama formulasi produk. Nah, formulasi produk merupakan di mana pengembang akan memutuskan produk pembelajaran apa yang akan ia kembangkan. Nah, adapun faktor yang harus diformulasikan sebelum produk itu dikembangkan ialah kita menentukan dulu produk apa yang akan dikembangkan, sistematika produknya seperti apa, manfaat produknya apa, biaya, dan juga ketersediaan produk. Kemudian langkah yang kedua yaitu spesifikasi pembelajaran. Nah, di mana pada tahapan ini akan dilakukan pengembang akan menentukan tujuan pembelajaran agar dapat memudahkan proses dalam mengembangkan aplikasi. Kemudian pada tahapan yang ketiga yaitu uji coba soal, di mana pada tahapan ini akan dilakukan penyusunan instrumen uji coba soal atau biasa disebut sebagai kisi-kisi instrumen yang mengacu pada spesifikasi pembelajaran. Kemudian pada tahapan keempat yaitu pengembangan produk. Pada tahap ini produk mulai dikembangkan ke dalam bentuk fisik berdasarkan spesifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Langkah yang kelima yaitu uji coba produk. Dalam melakukan uji coba akan dibutuhkan responden. Dalam hal ini responden yang akan digunakan yaitu ahli media, ahli materi, dan juga peserta didik sebagai pengguna. Selanjutnya, langkah yang keenam yaitu revisi produk. Setelah uji coba dilakukan, akan diperoleh data berupa masukan ataupun saran tentang produk yang akan dikembangkan.
Nah, data tersebut akan dijadikan sebagai dasar untuk merevisi produk yang kita kembangkan. Dan yang langkah terakhir yaitu analisis operasi. Pada tahapan ini akan dilakukan analisis atau penilaian terhadap kecukupan prosedur dalam penyusunan produk. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang prosedur pengembangan aplikasi. Bisa dilihat di PowerPoint apa-apa saja prosedur yang akan dilakukan dalam tahapan pengembangan aplikasi dengan menggunakan model Becker ini. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama, formulasi produk. Pada tahapan ini, pengembang akan melakukan pengamatan langsung ke sekolah melalui wawancara kepada guru dan juga peserta didik. Pada tahap ini dapat juga disebut dengan analisis kebutuhan. Kemudian pada langkah kedua, yaitu spesifikasi pembelajaran, di mana pengembang akan merumuskan materi yang akan dibahas dalam aplikasi. Seperti kompetensi dasar serta aktivitas belajar apa yang akan dilakukan di dalam kelas. Nah, selanjutnya pada tahapan ini akan dilakukan diskusi antara guru kelas yang berperan sebagai ahli materi. Ya, langkah ketiga yaitu uji butir soal. Pengembang akan membuat kisi-kisi untuk mengukur standar dari pengembangan produk. Kisi-kisi yang dibuat akan diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan juga kepada pengguna. Selanjutnya, pada tahapan yang keempat ialah pengembangan produk, di mana pada tahapan ini pengembang akan mulai menyusun tahapan-tahapan dalam mengembangkan aplikasi belajar sholat. Yang pertama, menentukan tema yang akan digunakan. Penentuan tema ini berdasarkan pada hasil diskusi antara pengembang dan juga guru kelas sebagai ahli materi. Tahapan yang kedua yaitu membuat storyboard, dan tahapan yang ketiga ialah merancang flowchart. Nah, selanjutnya, pada tahapan uji coba produk, setelah melakukan pengembangan, akan dilakukan uji coba terhadap produk yang kita kembangkan. Nah, dalam uji coba ini akan dilakukan 3 tahapan, yaitu yang pertama expert review, di mana pada tahapan expert review ini uji coba ini akan dilakukan oleh ahli media dan juga ahli materi, di mana pengembang akan memberikan instrumen penilaian serta aplikasi belajar itu sendiri kepada ahli media dan ahli materi untuk selanjutnya diberikan penilaian terhadap produk tersebut. Kemudian uji coba yang kedua yaitu one to one, di mana one to one di sini akan dilakukan oleh 3 orang peserta didik yang dipilih. Kemudian ada uji coba small group. Nah, di sini sama halnya dengan one to one akan dilakukan oleh peserta didik, namun akan dilakukan oleh 6 orang peserta didik secara berkelompok. Kemudian pada tahapan yang keenam yaitu revisi, di mana pengembang akan melakukan revisi berdasarkan penilaian dari ahli media, ahli materi, dan juga pengguna yang mana telah dilakukan pada tahapan sebelumnya yaitu tahap uji coba produk. Dan tahapan yang terakhir ialah analisis operasi. Pengembang akan melakukan penilaian untuk mengukur apakah proses pengembangan produk yang dilalui telah sesuai dengan tahapan model yang digunakan. Selanjutnya ke pembahasan yang ketiga yaitu tentang implementasi pengembangan aplikasi belajar menggunakan model Becker and Schwarz. Nah, yang pertama ada formulasi produk. Seperti yang kita ketahui, di mana K13 ini menuntut guru agar dapat mengkombinasikan pembelajaran dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk itu, guru harus mengembangkan media pembelajaran yang baru dan lebih interaktif, agar dapat terlihat menarik
minat, dan perhatian peserta didik terhadap materi yang diberikan. Pada proses pembelajaran di kelas, guru hanya memanfaatkan buku sebagai sumber belajar tanpa menggunakan media lain untuk menunjang proses pembelajaran. Sehingga dalam hal ini, pengembang akan mengembangkan aplikasi multimedia interaktif, yaitu aplikasi belajar sholat, agar peserta didik dapat lebih memahami dengan baik materi sholat, serta bacaan dan gerakan sholat yang baik dan benar. Selanjutnya, spesifikasi pembelajaran. Pada tahap ini, guru dan pengembang akan berdiskusi untuk menentukan tujuan pencapaian pembelajaran, di antaranya dengan merumuskan materi, kompetensi dasar, dan aktivitas pembelajaran. Kemudian langkah yang ketiga yaitu uji coba soal. Pengembang akan membuat kisi-kisi instrumen berupa kuesioner yang akan diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan juga kepada pengguna. Pada pembuatan kisi-kisi untuk ahli media ini mengacu pada teori prinsip desain pesan. Untuk ahli materi mengacu pada komponen yang menunjang kegiatan belajar seperti penyajian materi pelajaran. Dan untuk pembuatan kisi-kisi kepada pengguna mengacu pada kegunaan dari aplikasi itu sendiri. Selanjutnya, tahapan pengembangan produk. Pada tahap ini akan dilakukan pengembangan produk berupa aplikasi multimedia pembelajaran interaktif. Hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama menentukan tema. Tema yang digunakan seperti yang saya jelaskan tadi berdasarkan dengan hasil diskusi antara guru dan juga pengembang. Jadi dalam hal ini tema yang digunakan ialah mari belajar sholat. Kemudian langkah yang kedua yaitu membuat storyboard. Nah, di sini saya membuat gambaran sementara bagaimana tampilan dalam aplikasi yang akan saya kembangkan. Nah, di sini yang pertama ada storyboard intro atau pembuka. Jadi pada halaman pertama pada aplikasi ini, halaman akan terdapat tombol mulai untuk menuju ke halaman selanjutnya. Dan saat masuk pada halaman intro juga akan disertai dengan musik atau efek suara animasi. Kemudian storyboard selanjutnya yaitu menu utama. Pada halaman menu utama ini terdapat 6 tombol navigasi yang akan menuju ke halaman selanjutnya sesuai dengan menu yang dipilih. Nah, adapun rincian pada halaman menu utama sebagai berikut. Nah, yang pertama materi sholat untuk menuju ke halaman materi sholat, tata cara sholat untuk menuju ke halaman tata cara sholat, kuis untuk ke halaman kuis, tentang akan menuju ke halaman informasi dari profil pengembang aplikasi, kemudian navigasi keluar untuk keluar dari aplikasi, dan yang terakhir ada pengaturan untuk ke halaman pengaturan volume suara dan juga musik. Selanjutnya storyboard menu materi. Halaman menu materi ini berisi tentang materi sholat yang sesuai dengan tema dari aplikasi. Materi ini sebagai dasar pengetahuan pengguna tentang sholat. Nah, jadi pada halaman ini terdapat 6 tombol navigasi, yaitu 5 tombol navigasi materi sholat dan 1 tombol kembali ke menu utama. Nah, materi sholat di sini ada 5. Yang pertama syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat, yang ketiga rukun sholat, yang keempat sunnah sholat, dan yang kelima hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian ada tombol kembali ke menu utama. Selanjutnya storyboard ke menu tata cara sholat. Pada halaman tata cara pelaksanaan sholat terdiri dari 6 tombol navigasi. Jadi, mohon maaf, terdapat 5 tombol navigasi.
yang berisi tentang tata cara pelaksanaan sholat. Di sini saya mengambil mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Dan juga terdapat tombol untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, nah di sini saya tampilkan contoh pada storyboard sholat subuh. Nah, pada tampilan ini terdapat gambar gerakan sholat disertai dengan bacaan sholat. Nah, di samping itu juga terdapat 7 tombol navigasi. Nah, jadi adapun rinciannya pada button Arab, nah akan menampilkan teks Arab Latin bacaan sholat. Nah, seperti yang dilihat pada gambar, ya di sini saya mengambil contoh niat sholat. Kemudian pada button Latin di situ akan tampil teks Indonesia Latin dari bacaan sholat. Kemudian button arti untuk menampilkan arti dari bacaan sholat. Kemudian ada tombol play untuk memulai audio bacaan sholat. Dan kemudian ada tombol stop untuk menghentikan bacaan sholat. Dan ada tombol next untuk menuju ke gerakan dan juga bacaan sholat selanjutnya. Dan juga ada tombol kembali untuk kembali ke menu tata cara sholat tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada storyboard menu kuis. Nah, pada halaman kuis ini terdapat 4 tombol navigasi. Nah, adapun kuis yang saya angkat di sini ada 3. Yang pertama latihan soal, yang kedua tebak gerakan, dan yang ketiga mencocokkan gambar. Dan juga pada halaman ini terdapat tombol untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya, nah di sini saya menampilkan storyboard contoh untuk latihan soal nanti. Nah, kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, jadi pada latihan soal akan berisikan 20 soal pilihan ganda. Nah, cara menjawab soal hanya dengan memilih salah satu jawaban yang dianggap benar. Dan juga akan diberikan waktu 10 menit, di mana waktunya akan berjalan dengan hitungan mundur. Nah, selain itu, pada halaman ini juga terdapat tombol next untuk melanjutkan ke soal berikutnya. Dan back untuk mereview kembali semua jawaban sebelum mengklik tombol selesai. Namun apabila waktu yang digunakan telah habis, namun semua soal yang dikerjakan belum selesai, maka otomatis akan tampil skornya di akhir. Nah, selanjutnya adapun storyboard untuk tampilan skor bisa dilihat. Nah, ini begini gambaran untuk hasil latihan soal nanti untuk skornya. Jadi pada tampilan skor ini akan terlihat jumlah soal yang dijawab dengan benar dan salah, serta nilai dari soal yang telah dikerjakan itu akan tampil. Selain itu juga terdapat tombol ulang di mana pengguna dapat mengulang soal-soal yang dikerjakan tadi, dan juga ada tombol untuk kembali ke menu kuis. Selanjutnya, nah di sini ada storyboard tebak gerakan dan juga storyboard mencocokkan gambar. Di sini kita masih di pembahasan menu kuis. Nah, jadi sama halnya dengan halaman latihan soal tadi, pada halaman tebak gerakan ini, tebak gerakan dan mencocokkan gambar akan diberikan waktu sebanyak 3 menit untuk mengerjakan soal, sebanyak 15 soal, di mana akan diberikan juga waktu. Dan selanjutnya ada tombol next dan juga kembali, dan juga ada tombol selesai untuk mengakhiri soal apabila waktunya masih ada. Ya, lanjut. Nah, kemudian di sini ada storyboard hasil dari kuis tebak gerakan dan juga mencocokkan gambar.
pada halaman skor akan tampil nilai dari jawaban pengguna dan terdapat 2 tombol navigasi, yaitu tombol ulang dan tombol untuk kembali ke menu kuis. Dan yang terakhir ada storyboard tentang menu informasi dari profil pengembang itu sendiri, dan terdapat juga tombol kembali untuk ke menu utama. Selanjutnya, nah di sini akan dibahas tentang flowchart. Jadi pada flowchart halaman intro, seperti yang kita lihat pada PowerPoint, bahwa dalam aplikasi ini akan dimulai dengan tampilan awal yaitu intro. Kemudian pada awal intro akan terdapat pilihan untuk menuju ke halaman selanjutnya yaitu menu utama. Jika pengguna memilih untuk masuk ke menu utama, maka akan langsung terhubung ke halaman menu utama. Nah, untuk flowchart menu utama, seperti yang dilihat dapat dijelaskan bahwa pada halaman menu utama terdapat 4 pilihan menu untuk menuju ke halaman selanjutnya. Jika pengguna memilih salah satu di antara menu tersebut, maka akan langsung terhubung ke halaman selanjutnya sesuai dengan yang diinginkan, ataupun pengguna dapat keluar dari aplikasi. Nah, selanjutnya ada flowchart tentang materi sholat. Flowchart ini menjelaskan bahwa pada materi sholat terdapat 5 pilihan materi. Nah, jika pengguna memilih salah satu di antaranya, maka akan langsung terhubung ke halaman yang dipilih dan materinya akan tampil. Namun, jika pengguna tidak memilih salah satu di antara materi yang ada, maka pengguna bisa langsung kembali ke menu utama. Adapun flowchart tentang tata cara pelaksanaan sholat, di mana di sini dijelaskan bahwa pada halaman tata cara pelaksanaan sholat terdapat 5 pilihan sholat, mulai dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Nah, jika pengguna memilih salah satu di antaranya, maka akan tampil tata cara sholat, mulai dari niat hingga salam. Namun apabila pengguna tidak ingin memilih salah satu di antaranya, bisa kembali ke menu utama. Selanjutnya, ada flowchart quiz, di mana di sini menunjukkan bahwa pada halaman kuis terdapat 3 jenis kuis, yaitu latihan soal, tebak gerakan, dan juga mencocokkan gambar. Nah, di mana pengguna dapat memilih salah satu di antaranya untuk melakukan latihan ataupun evaluasi. Selanjutnya, jika pengguna tidak ingin memilih salah satu di antaranya, boleh kembali ke menu utama. Dan yang terakhir ada flowchart tentang, di mana flowchart tersebut menunjukkan bahwa pada halaman tentang terdapat informasi terkait profil pengembang dari aplikasi yang dibuat itu. Nah, selanjutnya, nah, di sini teman-teman bisa lihat struktur navigasinya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada halaman pertama ada intro, kemudian menu utama, materi, di mana materi ini terdapat 5 materi yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian ada menu tata cara sholat, terdiri dari 5 sholat. Kemudian pada menu kuis ada 3 jenis kuis. Nah, selanjutnya, nah pada uji coba pada tahapan yang kelima itu ada uji coba produk. Nah, di sini akan dilakukan 3 tahapan tadi, yaitu ada expert review, ada one to one, dan juga small group. Nah, expert review ini akan dilakukan pengujian terhadap ahli media dan juga ahli materi. Nah, meliputi hasil penilaian berdasarkan kuesioner yang telah dibuat.
Selanjutnya, ahli media dan ahli materi akan memberikan perbaikan atau saran terhadap kekurangan yang terdapat dalam aplikasi belajar sholat. Nah, ahli media di sini merupakan dosen dari dosen mata kuliah teknologi pendidikan. Dan untuk ahli materi di sini sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran. Nah, kemudian tahapan uji coba Wantuan ini di mana akan dilakukan oleh 3 orang masing-masing peserta didik. Nah, selanjutnya akan diperoleh hasil penilaian berdasarkan pengisian kuesioner dan juga pendapat dari peserta didik sebagai pengguna. Dan tahapan yang uji coba yang ketiga yaitu ada small group yang akan dilakukan oleh 6 orang peserta didik secara berkelompok. Nah, sama halnya dengan tahapan dari one-to-one tadi. Kemudian tahapan yang keenam ada revisi. Nah, setelah melakukan tahapan uji coba, maka diperoleh hasil penilaian serta adanya masukan untuk perbaikan atau saran dari ahli media, ahli materi, dan juga pengguna. Nah, selanjutnya dilakukan revisi terhadap aplikasi belajar yang akan dikembangkan agar dapat tercipta produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan tahapan yang terakhir yaitu analisis operasi. Nah, setelah melakukan tahapan revisi, maka akan menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dan selanjutnya akan dilakukan tahap evaluasi terkait dengan ketercapaian manfaat produk yang dikembangkan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai pengembangan aplikasi belajar sholat dengan menggunakan model Becker and Schultz. Terima kasih. Ya. Wah, luar biasa ya. Ini lebih bagus lagi, sudah ada user interface-nya. Jangan-jangan ini sudah jadi ini ya, rencananya mungkin dikembangkan untuk tesis selanjutnya untuk Nur Hidayah. Iya Pak, rencananya seperti itu. Oh ya, nanti itu masih perlu ini kalau mau lebih lengkapnya lagi nanti lebih kompleks lagi. Tapi ini kan masih dalam bentuk konsep ya. Konsep, tapi alhamdulillah sudah luar biasa. Itu karena sudah lengkap dengan user interface-nya sampai kepada ini. Nanti memang kelihatan kalau dijelaskan dilihat itu kelihatan apa namanya singkat tapi lama prosesnya sebenarnya kalau pengembangan ya, butuh waktu 6 bulan ya kalau banyak revisi dari pengembang ya. Tapi yang lain juga pasti yakin lah kalau konsepnya sederhana itu pasti akan bagus juga nantinya setelah Anda fokus ke media tersebut ya. Jadi kalau ada yang mau mengembangkan sendiri, artinya ada yang menguasai sendiri aplikasi ya boleh Anda mendesainnya membuat sendiri aplikasinya kalau memang Anda memahami aplikasi, karena banyak-banyak aplikasi yang digunakan dalam mengembangkan media. Ya, nanti Anda coba pelajari itu ada aplikasi Scratch ya yang dibuat Nur Hidayah itu. Konsep yang dibuat tadi itu ada namanya aplikasi Scratch, itu bisa dibuat seperti itu, menggabungkan videonya ya, kemudian proses menyesuaikan gambar itu ada. Nah ini cukup 2 orang ya, nanti kalau ada waktu lain ada kesempatannya biarpun bukan hari Jumat, kalau misalnya teman-teman bersedia itu saya ini kalau tidak ada kesibukan itu saya ikut saja ya. Tapi mungkin ada pertanyaan dulu 5 menit, paling lama 5 menit diberi waktu karena ini sudah 17.22. Ya, kita selesai 5:30 lah. Ada mungkin pertanyaan dari kedua presenter ini? Atau saya kembalikan dulu kepada ini moderator siapa? Pak Haji ya. Haji Restu Adityawan. Saya kembalikan. Iya. Pak, ini Haji ini termenung atau tercengang ini melihat teman-temannya ini presentasi. Dia kan dia punya juga ada saya lihat. Ya, Haji dengan siapa? Iya, Pak. Ashabul Kahfi Pak juga. Ya, Ashabul Kahfi. Mungkin nanti pertemuan berikutnya ya. Iya, Pak. Ya, saya kembalikan kepada Haji. Ya, jadi baik kepada teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada kedua presenter. Ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan.
Jadi waktunya sekitar 5 menit lah. Jadi kepada teman-teman silahkan. Bisa bertanya moderator. Iya Pak, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada presenter pertama, yaitu Saudari Rati Rahim. Nah, adapun pertanyaan saya adalah terkait dengan multimedia pembelajaran wudhu, kalau tidak salah ya, multimedia pembelajaran wudhu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dengan multimedia pembelajaran wudhu itu peserta didik yang akan diterapkan nantinya, ataukah masyarakat yang akan diterapkan nantinya dengan melihat penjelasan dari multimedia yang dikembangkan, apakah dari multimedia yang dikembangkan itu masyarakat mampu memahaminya dengan baik dan benar? Karena kita ketahui bersama bahwasanya masyarakat itu kalau dalam konteks umur 50 tahun ke atas itu bisa diistilahkan mohon maaf gaptek. Ya, mohon maaf gaptek. Bagaimana kira-kira solusi yang bisa ditawarkan oleh presenter atau pengembang dari adanya permasalahan ini? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saya kira langsung saja saya persilahkan kepada presenter yang pertama untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Irfan Akbar. Silahkan Saudari Rati Rahim. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Saudara Irfan Akbar. Tadi yang dipertanyakan bahwa jika dalam aplikasi ini multimedia yang digunakan, jika masyarakat ingin menggunakan misalnya umur 50 tahunan ke atas. Nah, sebelum saya merancang ini, saya sempat terpikirkan hal seperti itu, Saudara. Kenapa? Karena sekarang itu saya melihat misalnya contoh ya, orang tua saya saja, misalnya mama saya, kan umurnya sekitaran ya 50-an lah. Tetapi ketika anaknya mengajari cara menggunakan multimedia atau smartphone atau gadget, maka sedikit demi sedikit akan dipahami. Sama halnya dengan aplikasi ini. Aplikasi ini sengaja saya rancang sesederhana mungkin untuk bisa digunakan di kalangan umur berapapun itu. Jadi artinya ketika anak SD bisa menggunakan aplikasi ini untuk belajar, remaja bisa menggunakannya, dewasa bahkan orang tua pun. Karena ketika aplikasi ini telah di-download, sama seperti dengan aplikasi-aplikasi lain yang bisa di-download di Play Store dengan menggunakan Android dan smartphone, bisa di-download menggunakan App Store jika menggunakan iPhone. Jadi aplikasi ini bisa di-download, setelah di-download ke dalam handphone, otomatis bisa terbuka tanpa adanya hambatan seperti dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ketika permasalahan bahwa umur 50-an ke atas susah untuk menggunakan aplikasi ini, saya rasa bisa dituntunlah oleh keluarganya atau anaknya atau hal semacamnya lah. Karena pasti kita pernah merasakan di posisi yang seperti itu. Artinya ketika saya memperkenalkan aplikasi, saya pernah memperkenalkan beberapa aplikasi kepada mama saya. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan pencerahan bahwa ini yang bisa digunakan, ini yang bisa diklik. Tetapi saya tidak memberikan cara-cara yang susah untuk yang sulit untuk dipahami. Jadi mungkin seperti itu jawaban singkat saya. Makanya dari awal itu saya rancang ini aplikasi, pembuatannya itu sesederhana mungkin. Tidak ada yang diklik memang yang tidak yang sulit atau alur-alur yang memang susah untuk dipahami. Jadi dari pada saat dibuka menu utama ada tampilan, memang langsung tampilan menu utamanya itu ada 6. Jadi pada saat masuk ke menu utamanya itu bisa langsung dipilih apa yang ingin
dipelajari atau apa yang ingin diketahui dari masing-masing kotak yang dipilih itu. Itu jawaban dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Langsung saja saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana, Kak? Masih ada yang mau ditanggapi atau bagaimana? Silakan. Ya, sangat luar biasa jawaban dari presenter ya. Saya kira untuk pertanyaan dari saya sudah memahaminya dengan baik. Jadi intinya adalah kita bisa memberikan semacam arahan-arahan serta semacam motivasi-motivasi dengan cara kita terjun langsung di sampingnya untuk memberikan bimbingan terkait dengan orang tua kita yang umurnya sudah 50 tahun atau 60 tahun terkait dengan penggunaan multimedia dalam hal pembelajaran wudhu ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sama-sama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin cukup satu saja satu saja yang bertanya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5:30. Mungkin yang terakhir kepada dosen pembimbing, mungkin masih ada yang mau disampaikan, silakan Pak. Oh ya, oke, terima Sebagai kasih. penutup. 1 menit ya, 1 menit saja. Terkait pertanyaannya Saudara Irfan tadi. Jadi dalam merancang media, mendesain media itu memang kita harus melihat media ini digunakan untuk umur, untuk siapa saja ya. Jadi kalau anak SD pasti beda lagi kita mendesainnya. Kalau TK juga begitu, kalau SMA juga begitu. Begitu juga kalau misalnya mahasiswa atau lebih dari itu lagi. Tapi kalau ingin merancang suatu desain atau mendesain suatu media untuk segala umur, nah itu lain lagi. Ya, ini malah butuh desain yang cukup lama. Kenapa? Karena itu kan melibatkan bagian psikologi ya, orang psikologi. Misalnya kalau gambarnya seperti ini, tulisannya ini, ya kalau segala umur bisa tidak dipahami. Nah itu sebenarnya. Jadi jarang terjadi memang orang mendesain suatu media ketika aplikasinya jadi itu diperuntukkan untuk segala umur, selalu diperuntukkan hanya pada kalangan-kalangan tertentu, apakah hanya generasi muda, kalau memang ada khusus orang tua dibuatkan lagi khusus orang tua ya. Jadi itu memang kadang dipisah, jarang terjadi kalau untuk segala umur ya, karena memang merancang media apalagi konsep pendidikan ini kan tidak harus semua umur mempelajari dalam satu media tersebut ya. Jadi nanti diperuntukkan untuk kalangan tertentu saja ya. Nanti dibuatkan lagi mungkin materinya sama tapi kalangan yang mempelajarinya adalah kalangan yang berbeda. Saya kira itu dari saya, Saudara Haji Restu, saya kembalikan. Ya, terima kasih atas tambahan yang diberikan. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dengan 2 presenter hari ini, yaitu Saudari Rati Rahim dengan Saudari Nur Hidayah Suaib. Untuk selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya, saya sendiri yang akan mempresentasikan hasil desain bersama dengan Ustaz Ashabul Kahfi. Kalau siap juga Ustaz Ashabul Kahfi. Jadi kepada teman-teman yang meluangkan waktunya hari ini untuk mendengarkan penjelasan desain dari saudari kita, Saudari Rati Rahim dan Nur Hidayah Suaib, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mewakili kedua presenter, apabila ada kata-kata yang salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, stop recording.